Perlu diketahui bahwa divisi itu sifatnya operasional. Divisi itu bukan sifat manajerial perencanaan, tetapi Anda adalah pelaksanaan. Kapal laut itu nggak ada apa-apanya kalau di pinggir pelabuhan. Ya, percuma dia bagus, indah, gagah, tapi ujiannya adalah di tengah gelombang. Audio Jungle. Audio Jungle. Adik-adik yang perlu diketahui bahwa kita adalah organik. Organik kita adalah kalau UNESA itu melesat ke depan dengan tiap tahun menambah prodi baru dan menambah kampus baru. Setelah dari Magetan tahun lalu, tahun ini ada fakultas baru, Fakultas Ketahanan Pangan, yang berada di Jalan Mustafa, depan Karangjangan. Dan ada labnya di daerah Aceh. Itu artinya kita berada di organik yang terus melesat jauh. Maka mau tidak mau, organik di bawahnya juga turut melesat lebih jauh, mengikuti induknya. Ibarat bumi mengikuti matahari dan bumi diikuti oleh bulan. Dan dia akan seirama. Makna di balik itu, kemajuan 413 dan 414, kemajuan 413, 414 itu tidak boleh tertinggal jauh dengan kemajuan pangkalannya. Sehingga mau tidak mau, semua dipacu untuk terus maju berkelanjutan. Perlu diketahui bahwa divisi itu sifatnya operasional. Divisi itu bukan sifat manajerial perencanaan, tetapi Anda adalah pelaksanaan. Jadi Anda ini actuating, kalau dalam ilmu POAC, ya kan, plan, organizing, actuating, controlling. POAC, Anda berada di A itu, actuating. Sehingga dalam 1 tahun yang harus terlihat hasilnya adalah divisi. Yang harus terlihat legernya, bentuknya, itu harus divisi. Karena dia organik yang operasional, yang ada di lapangan. Oleh karena itu nanti di samping ada kemah-kemah secara induk yang dilaksanakan oleh Racana, ada kemah-kemah spesifik yang dilakukan oleh divisi ini. Lalu tiap divisi harga satuannya sama dengan divisi yang lain. Sehingga kalau Samapta nanti ada lat ganda ya Karim ya. Yep. Ada lat ganda, maka Pawira, kemudian Cyber, dan Wirabumi ya, itu harus sama, memberi harga yang sama. Contoh, kalau lat ganda dia kemahnya Kamis, Jumat, Sabtu ya. Kamis sampai Minggu. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu 4 hari, maka Wirabumi juga harus 4 hari. Dia di hutan, tapi kalau Wirabumi tidak ke hutan, cobalah ke bagaimana perusahaan lingkungan hidup atau bagaimana lembaga-lembaga yang mengembangkan jaringan kultur atau apa selama 4 hari di sana untuk magang di sana. Kalau sana umpamanya 20 SKS yang Samapta, maka Wirabumi juga 20 SKS. Nah yang Pawira juga harus 20 SKS. Dia harus seminggu buka bisnis di Taman Bunggul. Seminggu harus ini. 1 orang harus ditarget keuntungan sekian untuk membedah diri. Cyber juga begitu. Dia harus 4 hari, entah di detik.com, entah di kompas.com, entah di mana. Atau magang ke orang yang punya YouTube, subscribernya ratusan ribu, namanya. Dia akan tahu pola-polanya selama 4 hari, mendalami. Jadi harus sama ini divisi dan harus ada hasilnya. Karena divisi sifatnya bukan plan.
Meskipun dalam pelaksanaan kegiatannya harus ada plan, bukan organizing. Meskipun dalam pelaksanaan di lapangannya pasti ada organizing, tapi peranmu adalah actuating. Actuating itu act itu bisa dilihat, kegiatan di lapangan yang nyata dilihat. Lalu baru controlling. Nah, oleh karena itu gagasan kreatif yang sama dengan kreativitas orang-orang Indonesia itu harus muncul. Kak, apa tidak ganggu kuliah? Kalau Anda menyatakan itu mengganggu, pasti mengganggu. Tetapi kalau dibalik, Kak, ternyata kegiatan activity yang kami lakukan mendukung kuliah, Kak. Itu sebaliknya. Kan itu bergantung pada persepsi antara kosong dan isi. Kalau ada botol, ada air, diisi separuh, itu nyebutnya kosong isi atau isi kosong. Kan bergantung persepsi. Ya kan? Karena persepsinya harus positive thinking, maka melihatnya harus isi kosong. Tidak kosong isi. Kan persepsi saja itu. Maka seharusnya orang yang sukses, kuliahnya tepat waktu, nilainya bagus, tapi aktivis perempuannya bagus. Itu pertanda bahwa Anda double cover yang bisa membagi waktu, karena waktu ternyata Anda yang memanajemeni, bukan waktu yang mengatur Anda, tapi Anda yang bisa mengatur waktu. Tentu extra time. Tentu extra time. Kalau teman lain yang nggak ikut pramuka di belakang meja yang hanya kuliah, cuci bajunya minggu pagi, anak pramuka nggak minggu pagi, karena minggu pagi untuk kegiatan. Ya cuci bajunya ya Rabu pukul 12 malam. Harus ada extra time di situ, dan itu adalah sebuah keharusan kalau mau menggembleng diri. Oleh karena itu ilmunya adalah 3K. Ya, yang pertama komitmen. Komitmen. Lihat tumbuhan ini bisa subur, dia komitmen untuk hidup di sini. Karena kamu letakkan di situ, ada tanahnya, dia komitmen untuk hidup. Untuk menjalani masa, dia konsisten. Konsis dia, istiqomah. Ya kan? Kalau nggak konsis, setahun mati. Tapi ternyata bertahun-tahun, dia konsis itu. Konsis. Istiqomah. Terlatih, terus-menerus. Dan dia tidak akan bisa besar kalau tidak konsis. Tidak akan bisa gede bermanfaat bagi orang lain kalau tidak rutin. Ya, jadi sesuatu yang bisa besar, sesuatu yang bisa bagus, sesuatu yang bisa menghasilkan sesuatu pasti didukung oleh rutinitas yang lumintu atau pembiasaan yang terus menerus. Jadi kedua adalah konsisten. Yang ketiga, yang ketiga itu konsekuen. Dia konsekuen dengan nama Terbesi itu. Konsekuen. Karena Terbesi itu konsekuensinya adalah batang yang gede, maka dia konsisten akan menggedekan batangnya. Oke. Nah, konsisten inilah yang nanti akan dipetik oleh Terbesi itu sendiri, karena dia tidak ditebang, karena bermanfaat, konsisten bagi yang memanfaatkan, dan konsisten bagi semua orang. Maka di tingkat konsekuen, itu hasil yang bisa Anda petik. Ya, jangan takut menghadapi gelombang, karena kapal laut aja disebut kapal laut yang hebat kalau sudah berada di tengah lautan. Kapal laut itu nggak ada apa-apanya kalau di pinggir pelabuhan. Ya, percuma dia bagus, indah, gagah, tapi ujiannya adalah di tengah gelombang. Nah, gelombang itu nanti, gelombang yang ada dirimu, satu, gelombang motivasi diri, yang kadang-kadang ngelewes turun, karena capek, karena berpikir negatif, karena menghadapi masalah yang tidak bisa kamu selesaikan. Karena apa? Yang kedua, karena temanmu. Akibat
inherentmu lemah. Temanku itu aja nggak aktif, masa saya harus aktif? Temanku itu sama-sama dilantik dulu nggak aktif, masa saya harus aktif? Itu eksternal. Maka yang paling bagus adalah kekuatan internal yang bisa ngalahkan eksternal. Hidup itu kan dirimu, bukan orang lain. Kan gitu ya. Maka dirimu lah yang harus on the track dalam dunia spirit. Semangat tangguh di sana. Siapa yang berani menghadapi ketangguhan, siapa yang berani menghadapi konsisten waktu, siapa yang menghadapi gelombang itu sangat lihai, karena perahu pun, kapal pun bisa menghadapi gelombang, apalagi manusia. Maka Anda akan sukses. Ingat-ingat itu ya. Nah, selamat untuk Anda. Saya akan menunggu hasilnya. Nggak usah takut, karena Anda memang diciptakan untuk berani, dan di balik diri Anda ada pendampingmu, di balik diri Anda ada pembina satuanmu, di balik diri Anda ada pembinamu, dan di balik diri Anda ada UNESA yang begitu besar. Selamat, sukses, semoga Anda menjadi tim operasional yang bagus demi 413-414 yang berpangkalan di UNESA. Audio Jungle. Audio Jungle.